Di video ini saya akan sharing ke teman-teman semua tentang gimana caranya ngebangun kepercayaan diri dalam public speaking. Tonton terus. Percaya diri dalam public speaking adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Karena dengan percaya diri kita bisa menyampaikan materi kepada audiens dengan lebih semangat, dengan lebih powerful, dan audiens lebih mudah untuk memahami apa yang kita sampaikan. Tapi sayangnya memang masih banyak orang di luar sana yang ketika berbicara di depan umum mereka belum bisa percaya diri. Untuk itu akan saya sharing ke teman-teman semua gimana sih cara ngebangun kepercayaan diri sesuai dengan tahapan pertama yang harus teman-teman pelajari dalam belajar public speaking, seperti video yang sudah saya share sebelumnya. Nah, kalau teman-teman belum nonton silahkan klik linknya di deskripsi video ini biar teman-teman bisa menyambungkan video ini ke video sebelumnya. Oke, kita lanjut. Percaya diri dalam public speaking itu sangat bisa dibangun, sangat bisa dilatih. Pertanyaannya gimana sih caranya Kak ngebangun kepercayaan diri dalam public speaking? Saya kok masih belum bisa aja? Saya kok masih belum mampu aja? Untuk menjawab itu, saya akan menjawabnya dengan sebuah pertanyaan lagi. Lantas, mengapa orang bisa tidak percaya diri? Bukankah mereka adalah makhluk ciptaan Allah paling mulia, paling baik? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bukankah kamu adalah penciptaan yang paling baik? Lantas mengapa kamu belum bisa percaya diri? Untuk menjawab itu, setidaknya ada 3 faktor kenapa orang masih belum bisa percaya diri ketika berbicara di depan umum. Yang pertama, faktor fisik. Nah, tidak bisa dipungkiri faktor fisik ini memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Banyak orang yang tidak percaya diri di depan umum karena mereka merasa mukanya jelek, hidungnya pesek, atau tubuhnya terlalu pendek. Nah, untuk kamu yang ngerasa kurang percaya diri karena faktor fisik ini, mau tidak mau kamu harus operasi plastik. Ya, kalau kamu punya banyak duit itu bisa dilakukan. Lalu bagaimana kalau kita orang yang belum punya banyak uang? Kuncinya adalah kamu bisa menaikkan level kemampuan kamu di bidang yang lain. Jangan terlalu fokus pada fisik karena fisik adalah salah satu bagian yang dilihat saja dari orang lain. Kamu fokus di hal lain yang bisa kamu kembangkan, yang bisa kamu tonjolkan, sehingga orang lain tidak fokus pada fisik kamu. Kamu cukup menerima keadaan kamu sekarang, fisik kamu bagaimana, dan kamu fokus di kelebihan yang kamu miliki. Oke, itu buat kamu yang tidak percaya diri karena faktor fisik. Kedua, faktor pengetahuan. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa pengetahuan ini penting dalam public speaking. Ada orang yang ketika diminta berbicara di depan umum dengan materi yang belum dia tahu, yakin dia belum mampu untuk percaya diri. Karena dia belum mengetahui, belum persiapan apa yang akan dia sampaikan, atau minimnya pengetahuan. Misalkan Anda seorang expert di bidang penjualan, tapi suatu ketika Anda diminta untuk berbicara di depan umum tentang pengasuhan. Saya yakin tingkat kepercayaan diri Anda akan berbeda ketika berbicara soal jualan dengan berbicara soal pengasuhan karena minimnya pengetahuan. Maka dari itu, untuk Anda yang punya masalah di faktor kedua ini karena minimnya pengetahuan sehingga Anda tidak bisa percaya diri, maka tambahlah pengetahuan Anda, tingkatkan pengetahuan Anda, dan maksimalkan persiapan sebelum Anda berbicara di depan umum. Itu penting agar Anda bisa percaya diri, karena ada orang yang nggak bisa percaya diri karena di sekitarnya adalah orang-orang yang lebih tahu dari dirinya. Untuk sesi ini nanti kita bahas lebih lanjut lagi di video-video berikutnya tentang gimana caranya kalau misalkan di depan kita ada orang yang lebih tahu sedangkan kita masih pemula, tapi bisa tetap percaya diri berbicara di depan orang itu. Ya, nanti kita di video selanjutnya. Untuk yang ketiganya, tentang kenapa sih orang masih belum bisa percaya diri, adalah faktor pengalaman. Nah, dia merasa belum punya banyak pengalaman sehingga untuk berbicara dalam umum dia masih kurang percaya diri. Atau juga bisa jadi karena pengalaman ketika dia waktu kecil. Bisa ketika dia karena pola pengasuhannya sehingga membuat dia tidak bisa percaya diri. Atau ketika suatu ketika, ya ketikanya banyak ya, ketika dia berbicara dalam umum dia pernah mengalami hal yang tidak diinginkan. Misalkan ketika udah percaya diri di depan umum, tiba-tiba ada yang ngelempar, tiba-tiba ada yang nyurakin, tiba-tiba ada yang ngejek, ngebully.
Nah, itu bisa jadi pengalaman yang buruk yang menyebabkan dia tidak mau atau tidak percaya diri lagi berbicara di depan umum. Nah, untuk kamu yang mengalami tipe kelima ini, saran saya kamu segera untuk bisa konseling, bisa diterapi, atau bisa dengan mandiri. Dalam artian kamu bisa bikin apa namanya uh, jurnal syukur untuk kemudian kamu mengalihkan pengalaman negatif itu kepada hal-hal yang positif yang ada dalam diri kamu, ya. Itu aja mungkin video kita kali ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan semoga teman-teman bisa kemudian meng-up skill dalam public speakingnya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa sholat 5 waktu dan see you.